Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aini, NIM 1814080010, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dosen pengampu Dr. Miliasari SPD MSI. Sekarang kita akan membahas metodologi penelitian pendidikan. Dari pertama, kita akan membahas konsep dasar penelitian pendidikan. Pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Maksud di sini logis ialah masuk akal. Empiris yaitu dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah adalah prosedur atau cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis dan menggunakan cara berpikir yang logis. Kedua, ada berpikir non-ilmiah, yaitu berdasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata, atau sama saja dengan mitos yang berasal dari bahasa Inggris yaitu myth, dan bahasa Yunani mutos yang artinya suatu kepercayaan yang sangat dipahami dan dianggap sebagai acuan pola kehidupan pada suatu kelompok atau tatanan masyarakat tertentu. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian. Di mana hakikat penelitian secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu research. Re berarti kembali dan search berarti mencari, sehingga dapat diartikan bahwa penelitian itu adalah mencari kembali. Dikatakan mencari kembali karena sebelumnya sudah ada yang meneliti. Penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan. Dan di mana tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang signifikan melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Jika pendekatan ilmiah diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah pendidikan, maka hasilnya adalah penelitian pendidikan. Dan fungsi dari penelitian itu ialah yang pertama menunjukkan isi dan cara mengelola pembelajaran, menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai, membentuk suatu bahan informasi tentang usaha-usaha pendidikan, menyediakan pandangan, rangsangan, dan pelatihan yang berhasil untuk pembaharuan pendidikan, dan terakhir, mengembangkan teori yang lebih memadai dan valid tentang proses pendidikan itu sendiri. Jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama ada penelitian kuantitatif, adalah metode penelitian yang banyak menggunakan data angka dengan segala bentuk analisisnya. Yang kedua, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia. Yang ketiga, penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat, ada penelitian historis, adalah penelitian yang berhubungan dengan sejarah atau masa lalu. Yang kelima, ada penelitian deskriptif, adalah sebuah penelitian yang memaparkan sebuah situasi atau peristiwa. Yang keenam, ada penelitian korelasional, adalah penelitian yang berusaha menghubungkan atau mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Dan yang ketujuh, ada penelitian eksperimen, adalah metode penelitian yang menguji suatu cara teori terhadap suatu penyelesaian masalah. Dan yang kedelapan, ada causal comparative research. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian sebab akibat. Dan yang kesembilan, ada penelitian tindakan, yaitu mendefinisikan penelitian untuk menguji cobakan ide-ide ke dalam penelitiannya. Dalam sebuah proposal terdapat beberapa komponen penelitian, yaitu judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep dan hipotesis, metode penelitian, jadwal dan lokasi penelitian, dan terakhir, lampiran. Prosedur penelitian pendidikan terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Di dalam tahapan persiapan terdapat pula beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan pokok bahasan yang akan dipergunakan dalam penelitian dengan cara melaksanakan studi literatur dari KTSP dan silabus. Yang kedua, identifikasi permasalahan mengenai bahan ajar, merencanakan pembelajaran, alat-alat yang berhubungan dengan pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, survei ke lokasi penelitian untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk penelitian.
Keempat, melakukan perizinan untuk penelitian dengan memberikan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh fakultas ke sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. Yang kelima, menyusun instrumen untuk pengumpulan data penelitian. Yang keenam, melakukan judgement instrumen terhadap dosen dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang ketujuh, analisis dan revisi hasil judgement instrumen tersebut. Yang kedelapan, melakukan uji coba instrumen untuk mengetahui validitas, reliabilitas, data, pembedah, dan indeks pensukaran pada luar kelas sampel yang sudah pernah menerima materi yang akan diteliti. 9. Menentukan populasi dan sampel. Ke-10. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan berkonsultasi dengan guru mata pelajaran. Yang terakhir, menentukan waktu pelaksanaan penelitian dengan berkonsultasi dengan guru mata pelajaran tersebut. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Yang pertama, melakukan tes awal atau fast test di awal pembelajaran pada masing-masing sampel. Tes ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan dan sebagai pembanding dalam menentukan peningkatan hasil belajar siswa setelah diberi treatment. Kedua, pemberian treatment terhadap kelas eksperimen dengan model kolaborasi TAI dan QT, sedangkan untuk kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional. Masing-masing kelompok mendapatkan treatment mendapatkan 4 kali pertemuan. Yang terakhir, melakukan hasil tes hasil belajar atau post-test terhadap sampel dengan soal tes yang sama. Tes ini bertujuan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan atau treatment. Tahapan yang terakhir pada prosedur penelitian yaitu ada tahap akhir. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap analisis data, yaitu pada tahap ini dilakukan analisis data terhadap skor hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua ada uji hipotesis. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis berdasarkan hasil pengolahan data. Yang terakhir ada tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan penelitian berdasarkan uji hipotesis. Di dalam sebuah penelitian pendidikan pasti terdapat beberapa hambatan. Di sini kita akan membahas hambatan dalam penelitian pendidikan beserta dengan solusinya. Hambatan yang pertama yaitu bagian tersulit dari proposal penelitian adalah bagian materi dan metode. Hal ini dikarenakan peneliti harus mengurai metode penelitian bertahap sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Penelitian harus mampu membuat metode yang digunakan menjawab permasalahan, hipotesis, dan tujuan penelitian. Dalam penulisan, metode harus meyakinkan pembaca dengan proposalnya. Sebagian besar peneliti gagal dalam menunjukkan keselarasan hasil penelitian dengan metode penelitiannya. Dan solusinya di sini yaitu peneliti dapat belajar dari literatur jurnal ilmiah internasional dan berdiskusi dengan rekan peneliti yang telah melakukan banyak penelitian maupun penulisan jurnal, melakukan pembahasan ataupun evaluasi dengan berkelompok. Hambatan yang kedua yaitu bab pendahuluan merupakan gerbang pada sebuah karya ilmiah yang akan dibuat. Karena dengan pendahuluan harus disediakan informasi yang diperlukan oleh pembaca agar mudah dalam memahami penelitian yang dilaksanakan, dan pendahuluan juga harus bisa menarik perhatian pembaca. Jadi solusi di sini yaitu penelitian dapat mencari atau mempelajari pendahuluan karya ilmiah yang sudah ada, baik jurnal ilmiah nasional ataupun internasional. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan model chart yang tersedia, tahapan yang memudahkan dalam penyusunannya. Dan masalah yang timbul sering sekali terjadi yaitu masalah lain yang timbul saat telah menyelesaikan proposal maupun laporan penelitian adalah abstrak. Karena pada abstrak terdapat intisari dari sebuah proposal penelitian yang dalam penyajiannya sangat singkat dan pada hanya terdiri satu paragraf yang harus mencangkup sekilas mengenai proposal penelitian Anda atau penelitian kita. Jadi solusinya yaitu dengan cara mengatasi hal tersebut dengan mengambil intisari dari proposal penelitian tersebut melalui latar belakang, tujuan masalah, dan metode.
Penulisan abstrak harus dibuat dengan informatif atau dengan sangat informatif, agar pembaca juga mengetahui maksud dan tujuan pembuatan proposal dan laporan penelitian yang akan kita teliti tersebut. Sekian pembahasan kita tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.